Bagi belasan juta pasang mata di internet, Pras Teguh adalah wajah utama dari puncak hiburan kasual Indonesia saat ini. Pria yang membuat obrolan tanpa konsep terasa menagihkan, dan sosok di balik meledaknya ruang-ruang podcast bernilai miliaran rupiah. Namun di balik tawa lepas dan kesan tanpa beban yang ditampilkan di depan kamera, ada sebuah permainan strategi yang jauh lebih dingin, terencana, dan penuh perhitungan. Di saat kreator lain sibuk mengejar angka views dan menggantungkan hidup pada AdSense YouTube yang fluktuatif, Pras Teguh diam-diam sedang membangun sebuah kerajaan bisnis real yang tidak bisa dihancurkan oleh algoritma. Dari panggung stand-up comedy, menguasai arus informasi digital, hingga kini memancangkan gurita bisnis kuliner rumah makan Padang di berbagai penjuru kota. Bagaimana seorang komika yang dulunya dianggap underdog berhasil membalikkan keadaan, menaklukkan industri media, dan mengubah trafik digital menjadi aset fisik yang tak pernah mati. Mari kita bedah resep jenius di balik layar Pras Teguh. Untuk memahami kejeniusan Pras hari ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke saat dimana namanya belum diperhitungkan di peta hiburan nasional. Lahir dan besar dengan kultur Minang yang kental, Pras merantau membawa gaya komedi yang berbeda dari kebanyakan komika ibu kota. Gaya komedinya tidak dibungkus dengan kosa-kata akademis yang rumit. Ia membawakan komedi berenergi tinggi, slapstick, dan berani menabrak batas. Atau lu lagi ngantri gitu, terus ada bapak-bapak langsung motong lu gitu, lu geplak aja, Pak, ngantri dong, enak aja lu, walaupun itu bapak lu sendiri. Namun di awal karirnya, gaya ini adalah pisau bermata dua. Dalam ekosistem stand-up komedi yang saat itu sangat mengagungkan struktur materi yang rapi, Pras kerap dipandang sebelah mata. Ia sering dianggap terlalu berisik atau sekadar offender yang mengandalkan emosi. Tapi disinilah letak mentalitas pemenangnya. Pras tidak pernah mengubah identitas aslinya hanya demi disukai juri atau kritikus. Ia bertahan dengan gaya bicaranya yang lantang, dialek kentalnya, dan kehangatan khas pria Sumatera Barat. Ia paham satu hal yang belum disadari orang lain, originalitas adalah satu-satunya benteng pertahanan kreator di masa depan. Ketika tren media bergeser dari televisi ke YouTube, ratusan artis dan komika berlomba-lomba membuat podcast. Sebagian besar gagal karena membawa kekakuan format TV ke dalam internet. Pras Teguh melakukan hal sebaliknya. Dalam studi media modern ada istilah yang disebut parasocial relationship, kondisi di mana penonton merasa memiliki hubungan emosional dan persahabatan yang sangat dekat dengan sosok di layar kaca, meskipun sang artis tidak pernah mengenal penontonnya. Pras adalah seorang maestro dalam memanfaatkan fenomena ini. Ketika duduk di kursi host, Pras tidak bertindak sebagai pewawancara formal. Ia mentransformasi studio podcast menjadi lapau atau warung kopi digital. Ia melepas sekat antara bintang tamu dan penonton. Ia menyajikan obrolan tanpa jarak, tertawa tanpa ditahan, dan memberikan rasa aman bagi siapa saja yang duduk di depannya. Efeknya luar biasa. Penonton tidak merasa sedang menonton acara, melainkan merasa sedang nongkrong bersama kawan lama. Di dunia industri hari ini, rasa memiliki dan kepercayaan publik yang dibangun Pras adalah modal sosial paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan modal uang sebanyak apapun. Disinilah perbedaan mendasar antara seorang kreator biasa dan seorang pebisnis visioner. Kreator biasa menganggap puluhan juta views di podcast adalah tujuan akhir. Mereka puas dengan potongan royalti iklan atau komisi endorsement. Tapi bagi Pras Teguh, podcast bernilai jutaan penonton itu hanyalah ujung tombak pemasaran gratis. Pras sadar bahwa views di media sosial sifatnya semu. Hari ini algoritma sayang pada kita, besok bisa jadi berpaling. Karena itu, ia membutuhkan wadah untuk mengonversi perhatian jutaan penontonnya menjadi aset real di dunia nyata. Langkah strategisnya sangat tajam. Daripada terus-menerus mempromosikan produk milik orang lain di jalur endorse, mengapa ia tidak membangun mereknya sendiri? Dengan personal branding yang sudah begitu kuat sebagai pria Minang yang otentik dan merakyat, Pras memilih satu lini bisnis yang paling relevan dengan identitas aslinya, rumah makan nasi Padang. Memilih bisnis kuliner khususnya nasi Padang adalah keputusan yang terukur dengan sangat matang. Pertama, nasi Padang adalah kuliner evergreen di Indonesia, makanan yang dicari semua kalangan dan tidak terpengaruh oleh tren sesaat. Kedua, tantangan terbesar dari bisnis kuliner baru adalah biaya pemasaran dan membangun kepercayaan pasar. Pras memangkas biaya pemasaran itu hingga 0 rupiah.
Melalui kekuatan medianya, setiap cabang baru yang ia buka langsung dihampiri oleh konsumen berbayar secara otomatis. Penonton yang tadinya hanya menikmati tawa secara gratis di YouTube, kini dengan senang hati merogoh kocek untuk menikmati sajian masakan di restorannya. Inilah proses konversi paling sempurna dalam ekonomi kreatif, mengubah tawa digital menjadi arus kas real yang berputar setiap hari di meja makan. Pras berhasil mengunci masa depannya di luar layar kaca. Pada akhirnya, perjalanan Pras Teguh bukan sekadar kisah tentang seorang komika yang menjadi terkenal, atau seorang podcaster yang banting setir menjadi pengusaha kuliner. Ini adalah sebuah manifesto tentang pentingnya visi jangka panjang. Pras mengajarkan kepada kita bahwa penolakan dan keraguan orang lain di awal karier bukanlah akhir dari segalanya. Ketika orang lain meremehkan potensimu, jawablah dengan cara terus mengasah keunikan dirimu hingga dunia tak punya pilihan selain memperhitungkanmu. Ia membuktikan bahwa popularitas di media sosial bukanlah piala untuk dipamerkan, melainkan alat pembuka jalan untuk membangun sesuatu yang lebih permanen. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam riuhnya tepuk tangan sesaat, tapi pakailah momen itu untuk membangun pondasi hidup yang kokoh di balik layar. Dulu, ia merantau dari daerah berbekal materi komedi dan diremehkan. Hari ini, ia berdiri tegak sebagai raja media digital, sekaligus pemilik kerajaan bisnis yang nyata. Satu pelajaran paling berharga dari Pras Teguh yang bisa kita petik. Jangan pernah malu pada identitas aslimu dan jangan pernah berhenti saat orang lain meragukan jalanmu. Karena ketika fokus dan konsistensi berpadu dengan keberanian mengeksekusi peluang, tidak ada panggung yang terlalu besar untuk kamu taklukkan. Bagaimana menurut kalian perjalanan inspiratif dari Pras Teguh ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di analisis inspiratif berikutnya.